Kita akan membaca dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan untuk Ibu Bapak sekalian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang menyimpan, mengerti, dan melaksanakan kehendak-Nya. Ketika kita mau menunjukkan siapa diri kita, maka kita seringkali mencoba memperkenalkan apa adanya kita. Mempresentasikan, mengungkapkan identitas dan jati diri kita. Entah melalui performance yang kita sudah capai, entah melalui komunikasi yang kita lakukan, entah melalui karya-karya yang kita kerjakan. Dan itu akan berlangsung sepanjang zaman. Ada yang sangat populer, tetapi ada juga yang biasa-biasa, bahkan yang sembunyi-sembunyi. Namun tiap kita selalu ingin dikenal, diterima, bahkan diakui. Itu karena kita adalah image of God. Karena kita image of God. Artinya konstruksi inherent pada diri kita, itu tidak mungkin tidak kita melakukan itu. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena kita tahu dan kita menyadari bahwa Allah yang kita kenal, yang mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan adalah Allah yang menyatakan diri. Allah yang berinteraksi dan berkomunikasi. Sebelum dunia ada, segala sesuatu ada dan Allah telah menetapkan pada keberadaan Allah yang Trinitas itu berinteraksi, berkomunikasi, saling menyatakan diri. Ini dalam bahasa teologisnya disebut perichoresis. Saling menyatakan diri, saling mengungkapkan diri, saling berinteraksi. Sehingga ada penempatan diri sebagai subjek dan objek itu bersilih ganti. Bapa menyatakan dirinya kepada anak dan Roh Kudus, anak menyatakan dirinya kepada Bapa dan Roh Kudus menyatakan dirinya kepada Bapa dan anak. Ini ada di dalam kekekalan dan selama-lamanya terus demikian. Konstruksi seperti ini setidak-tidaknya, seperti yang saya sudah katakan tadi, itu juga ada pada diri kita karena kita adalah image of God. Image, kita bisa bayangkan sebuah imitasi, tetapi bukan yang asli. Image, sebuah batasan bahwa kita bukan sumber, tapi kita bisa merefleksikan apa yang sebenarnya ada pada konstruksi keberadaan being-nya Allah. Nah, Ibu Bapak, hal yang menarik adalah ketika kita menerima pengertian itu dan merelasikan dengan keberadaan alam, keberadaan diri kita, dan keberadaan lingkungan kita. Dari mana kita bisa mengerti? Dari Alkitab. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki Alkitab tidak mendapatkan firman seperti kita. Mereka juga bisa memiliki sebuah pendekatan untuk bisa mengenal siapa yang mendesain, menata, mengatur sedemikian indah, sedemikian baik, sedemikian komprehensif dan kompleks. Nah, di sini kita mengenal dalam pemikiran teologi reform namanya penyataan Allah atau pewahyuan Allah. Allah yang pada dirinya perichoresis dan Allah yang pada dirinya ketika menetapkan dan mengaktualisasi ketetapan penciptaan, providensia dan penebusan, maka pada dirinya ia menyatakan segala yang ada pada dirinya. Allah yang tak terbatas tentu berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia yang terbatas, membatasi diri. Karena yang tak terbatas tak mungkin dimengerti oleh yang terbatas. Yang terbatas hanya bisa mengerti kalau itu berkorelasi dengan dirinya sendiri dan memang mampu kita menangkap. Nah, ketika saya menjelaskan bagian ini, maka saya ingin memberikan gambaran bahwa Allah menyatakan diri itu melalui 3 cara. Dan ketiga-tiganya terus berlangsung karena itu bagian dari ketetapan Allah menyatakan diri. Melalui karyanya, melalui perkataannya, firman, dan melalui anaknya, Yesus Kristus. Itu sudah berlangsung dan terus berlangsung dan tidak pernah berhenti. Allah menyatakan diri melalui karyanya, tentu kita bisa menggambarkannya dari Mazmur 19. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, kita bisa baca dari 2 Timotius 3 ayat 16. Dan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu melalui kisah-kisah yang ada. Kisah-kisah yang dituliskan oleh 40 penulis, kisah-kisah yang digambarkan demikian detail, rinci, dan berinteraksi dengan manusia dan dengan apa yang ada.
Allah menyatakan dirinya melalui Kristus yang dinyatakannya sebelum inkarnasi dan setelah inkarnasi dan sesudah inkarnasi. Mengapa Allah menyatakan diri? Karena pada dirinya sendiri tadi. Yang kedua, karena kita memang makhluk sebagai image of God. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, dalam diri kita suatu dorongan untuk mencari, menemukan siapa pencipta kita. Itu sebabnya ketika manusia merespon Allah menyatakan diri melalui karyanya, karena manusia punya akal budi, punya otak, karena manusia punya indrawi, punya pengalaman, karena manusia punya intuisi, sensus divinitas, sehingga kompleksitas manusia ini ketika merespon Allah menyatakan diri, memunculkan berbagai hasil. Salah satunya pengetahuan, teknologi, budaya, peradaban. Respon manusia terhadap alam yang di dalamnya tentu ada sistem kehidupan, di dalamnya ada hukum alam, di dalamnya ada kebenaran-kebenaran Allah yang diinternalisasi oleh Roh Kudus. Dan kita bisa mendapatkan pengertian, bahkan memaknai realitas. Entah itu materi, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, atau apapun dalam sistem kehidupan di bumi dan di alam semesta ini, kita bisa merespon dan bahkan memberikan diri untuk berinteraksi dan menemukan segala kebenaran adalah kebenaran Allah yang diinternalisasi oleh Roh Kudus itu, maka lahir dan hadirlah berbagai pengetahuan yang secara progresif makin lama makin lengkap, makin komprehensif. Bahkan dari berbagai pengetahuan yang sains, humaniora, sosial, seni, bahasa, dan sebagainya, itu menjadi satu keutuhan dan menghasilkan teknologi. Teknologi tradisional, bahwa kita mengalami perkembangan digital, itu dari mulai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, bahkan menuju 6.0. Artinya kita terus berupaya menemukan dan memanfaatkan segala pengetahuan, pengalaman, pengertian kita dari realitas. Karena ada pewahyuan Allah. Pewahyuan Allah secara umum ini limpah. Kita tidak bisa mengatakan saya stop di sini, saya berhenti di sini, atau saya sudah kuasai ini, yang ini enggak. Ya, kita terbatas. Ibu bapak dan saya terbatas menguasai bidang kita masing-masing. Tidak pernah ada yang tidak terbatas. Karena kita terbatas, kita ciptaan, kita ingin menguasai semua bidang kita, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya Allah yang menyatakan diri. Waktu kita di bidang kita sendiri pun, pengetahuan, pengertian, teknologi kita upayakan, kita kuasai, kita kompeten di bidang kita, itu pun terbatas. Karena konteks membutuhkan sebuah relasi, karena zaman membutuhkan sebuah jawaban atas pergumulan. Nah, bagaimana saya, ibu bapak, bisa menemukan cahaya di tengah alam ini, kebenaran, yang akhirnya memberikan kepada kita satu kekuatan untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan hidup dari generasi ke generasi. Mengapa kita punya kapasitas itu? Bukankah setiap orang punya otak? Bukankah otak yang mengatur seluruh tatanan tubuh kita? Tubuh kita ini punya sistem, dan sistemnya diatur oleh otak. Bukankah kita punya indera yang memberikan respon terhadap sekitaran kita? Dan bukankah kita punya akal budi yang memberikan relasi antara otak dan pengamatan empiris dan pengalaman? Dan akhirnya kita bisa merespon. Lalu bagaimana kita bisa menemukan, oh ini kebenaran, ini prinsip, ini pengertian. Begitu teratur, ada desain, ada tatanan, ada kebaikan, ada keindahan, ada warna, ada satu kesatuan tapi ada perbedaan, ada keutuhan tapi ada masing-masing kedalaman. Bagaimana kita bisa menemukan itu? Karena Roh Kudus memberi iluminasi. Jadi ketika kita belajar mengenai pewahyuan umum, sesungguhnya di dalamnya ada anugerah umum. Sehingga ibu bapak, kita semua tidak alergi dengan berbagai pengetahuan apapun, asalkan diuji koherensinya, korespondensinya, komprehensivitas daripada apa yang kita pelajari. Kita uji sesuai dengan kebutuhan. Ujian kita terhadap pengetahuan juga terbatas. Kadang-kala pada zaman ini kita menemukannya dan akhirnya kita bangga sekali dengan penemuan kita, novelty kita. Tapi pada zaman berikutnya kita diketawai. Ah, itu mah sudah lewat. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen tidak boleh sombong dan angkuh dengan temuan-temuan yang kita peroleh. Selalu ada progresif untuk meningkatkan kualitas kompetensi kita selagi masih ada kesempatan. Pewahyuan Allah diinteraksikan dengan kapasitas kita yang terbatas, lalu kita menemukan, lalu kita memanfaatkan kebenaran itu dan memformulasikan menjadi sebuah pembelajaran di mana-mana. Di rumah, di kelas, di masyarakat. Lalu kita merumuskan mana yang baik, mana yang benar, apa yang indah, dan bagaimana kita menerapkan. Nah, ini bagian yang pertama. Allah berbicara berulang kali
melalui berbagai cara. Dulu melalui mimpi. Begitu ada orang-orang yang ahli alkemerik, dia ahli menafsir, seperti Yusuf misalnya. Begitu Firaun dapat mimpi, Yusuf bisa menafsir. Tapi sekarang nggak perlu begitu. Kita sudah lebih piawai di dalam merumuskan gejala-gejala alam, bahkan bisa mendeteksi kira-kira apa yang terjadi tahun depan. Karena pengetahuan, karena makin komprehensif pengalaman pengertian kita terhadap alam. Tetapi tidak semua orang mendapatinya. Ada yang hanya menjadi pengguna, misalnya saya jadi pengguna ChatGPT. Tapi saya tidak meng-create ChatGPT. Ada yang memang menjadi orang yang memanfaatkan. Misalnya ada orang-orang yang sudah memiliki sebuah konsep tentang hukum. Kita memanfaatkan, mengembangkan, dan menggunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada konteks zamannya, pada konteks bangsanya. Tapi ada orang yang menemukan. Nah, yang menemukan inilah yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus untuk merumuskan kebenaran. Dari pewahyuan Allah, interaksi kita terhadap pewahyuan itu, dan bagaimana kita menemukan itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap orang secara general. Ini yang disebut anugerah umum. Kita menikmati bagian-bagian yang Tuhan sediakan. Tidak cukup kita sampai di sana. Mengapa? Karena kita image of God yang sudah berdosa. Ibu, bapak, saya, semua manusia sudah berdosa. Kalau kita berhenti pada pewahyuan umum, karena kita berdosa, maka menimbulkan apa? Menimbulkan respon kita, arahnya, strukturnya salah. Maka tidak heran ada 4.000 agama kepercayaan. Tidak perlu heran. Ada yang pindah-pindah agama. Itu normal dan biasa dalam dunia orang berdosa. Karena arahnya, strukturnya tergantung hati dan pengalamannya dan lingkungan sekitar. Akhirnya dia merespon itu, mempercayai apa yang bisa diketahui, dan punya pengalaman eksistensial dengan apa yang dipercayai. Lalu dia bisa membuat agama baru, kepercayaan baru, bahkan mengajak orang lain mengikuti apa yang dia mau. Semuanya bisa terjadi karena kita sudah berdosa. Arah kita bisa meleset ke kanan atau ke kiri, atau kita firm dengan keyakinan kita dan kita ngotot bahwa kita yang paling benar. Itu yang terjadi. Maka dinamika kepercayaan dan dinamika dari pengetahuan kita itu terus berkembang. Ada yang start, ada yang berhenti, ada yang habis, ada yang lenyap, ada yang tidak perlu dipakai lagi. Kita nggak perlu lagi memasak dengan kayu bakar di kota, tapi di desa mungkin di pedalaman masih. Kita tidak perlu lagi berlelah-lelah mengirim surat lamaran melalui tulis tangan seperti saya tahun 92. Kita langsung email, bahkan nggak usah pakai email, kita telepon. Bro, gue mau masuk nih ke perusahaan lu di mana? Oke, lu masuk aja. Nanti urusan administrasi biar aja admin. Bisa seperti itu. Ada perkembangan-perkembangan dan ada yang mesti ditinggalkan. Tetapi arah dan struktur kita dalam hidup kita itu masih meleset. Tidak sesuai dengan tujuan awal Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dan menempatkan kita di bumi untuk memuliakan Allah. Kita sebagai image of God hanya ada satu makna yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Menguasai, menjaga, memelihara, dan meneruskan itu untuk generasi berikutnya. Itu mandat Tuhan. Kalau kita image of God, maka orientasi kita seharusnya bagaimana bumi ini dipelihara dengan baik. Pada semester ini, bahkan pada tahun ini ada namanya satu gerakan untuk mengembalikan ekosistem yang di alam dengan gerakan ekoteologis. Dan ini sangat perlu karena seringkali orang mengabaikan bahwa kita itu pokoknya beritakan Injil. Kabar baik, tidak demikian. Hasilnya apa? Kita mau meredeem kehidupan kita yang tadinya sudah arahnya salah, rusak, itu kembali kepada satu sistem kehidupan yang ditentukan Tuhan untuk kita mengelola bumi, memelihara bumi. Sehingga ada ketentuan-ketentuan yang berlaku lahir dari sana, dan kita harusnya ikut terlibat sebagai orang Kristen. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah yang menyatakan dirinya selain melalui ciptaan, yang tidak menyelamatkan tapi memberikan kepada kita suatu pengetahuan bahwa ada Allah yang mendesain, ada Allah yang menata, mengatur, melakukan itu. Allah tidak berhenti menyatakan diri melalui karyanya, tetapi Allah melanjutkannya melalui firman. Allah berbicara melalui firman, melalui perkataannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu pewahyuan bumi. Ketika kita mendengar berfirmanlah Allah, Amar Elohim, keluar kata, ada otoritas, ada peristiwa yang terjadi, dan ada penamaan, pemaknaan, lalu jadilah terang. Firman itu penyataan Tuhan yang kita dengar dalam bahasa kita. Sekali lagi kita punya keterbatasan memahami kompleksitas kebahaan Allah. Nggak ada orang yang merasa diri
Aku sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu, saya sudah mengerti tentang kisah penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan, saya sudah mahir di situ, lalu mengatakan tak perlu lagi firman. Orang seperti itu kita tahu, dia hanya menjadikan Alkitab sebagai bagian dari wahyu umum. Pada Alkitab, wahyu khusus. Allah berbicara kepada kita. Melalui apa yang dinyatakan Allah, kita mengenal siapakah Allah yang menyatakan diri secara progresif. Allah menyatakan diri dan kita ada di hadapannya. Itu yang disebut Korantio. Ketika kita mengerjakan apapun, ada di hadapannya. Presence of God. Melalui firman, kita mengenal siapa Allah. Dan Allah sudah menyatakan diri. Final dan tidak lagi ada tambahan. Final dalam pengertian cukup. Artinya, tidak lagi ada, habis kitab Wahyu, kitab apa ya? Nah, kitab Wahyu, kitab Langit dan Bumi yang baru. Nggak ada lagi itu. Atau sebelum kitab Kejadian, kitab apa ya? Pra-kejadian misalnya. Nggak ada. Melalui firman kita mengerti bahwa ada Allah yang secara progresif menyatakan diri mulai dengan Elohim, lalu ketika dia menyatakan lebih dekat lagi dengan perjanjiannya, mengatakan diri kepada kita sebagai Yahweh, yang sebenarnya kata Yahweh itu tidak bisa kita spell YHWH begitu ya. Itu orang Israel saja sampai sekarang bingung menyebutnya bagaimana, karena yang pertama kali dengar itu Musa. Lalu ketika Musa menjelaskan, Musa juga menggunakan bahasa yang terbatas dan menjelaskan, aku adalah aku sebagaimana aku adanya. Terlalu panjang kita bilang, ya Allah, aku adalah aku, yang repot sekali ya. Tapi itu menjadi suatu nama yang menunjukkan bagaimana interaksi Allah melalui ciptaannya, di dalam ciptaannya, dengan covenant. Maka dia menunjukkan diri sebagai Yahweh. Tidak berhenti di situ, dia menyatakan diri sebagai juru selamat, sebagai penebus. Menyatakan diri melalui Adonai. Perjanjian lama itu lengkap. Elohim, Yahweh, Adonai. 400 tahun kemudian, para penulis kitab perjanjian baru, murid-murid Yesus, para rasul, mengungkapkan kembali apa yang diinspirasikan Roh Kudus, ditulis dan dinyatakan dalam tulisan itu dalam bahasa Yunani Koine, namanya berbeda. Panggilannya cukup unik. Yang tadinya hanya melekat pada umat Israel dengan Allah, dengan panggilan Bapa, sekarang segala bangsa bisa memanggil Allah dengan panggilan Bapa kami yang di surga. Wah, itu anugerah khusus. Jadi bersamaan dengan pewahyuan khusus firman, maka dianugerahkan Tuhan anugerah khusus sehingga kita bisa membangun relasi dan memberikan kepada kita pujian kepada Allah, berinteraksi dengan Dia karena ada anugerah khusus yang mendrive kita menjadi suatu kekuatan, suatu keberanian untuk datang kepada Allah yang telah menyatakan diri secara khusus, dan itu kita panggil Bapa. Tidak berhenti di sana. Di dalam perjanjian baru kita mengenal Logos, kita mengenal Ego Emi, kita mengenal anak Allah, kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, dan seterusnya. Diperkenalkan melalui nama-nama yang menunjukkan karakternya, karyanya, dan kita makin dekat. Seharusnya begitu. Makin baca Alkitab, makin dekat Tuhan. Makin kompleks kita punya. Karena anugerah umum, kita nggak buang, kita nggak boleh singkirkan, kita tidak boleh abaikan kebenaran-kebenaran Allah dan firman Tuhan kita terima. Kita baca, kita renungkan, ada yang discontinue konteksnya, ada yang kontinuitas pengajarannya. Dan kita nggak pergi lagi ke gereja bawa kambing, baulah kambing gereja itu ya. Ibu bapak, ada yang discontinue, diselesaikan oleh Tuhan Yesus, tapi ada yang terus berkelanjutan. Apa yang berkelanjutan? Yang tidak pernah dicabut Tuhan. Pertama, mandat memelihara bumi. Kedua, covenant-nya. Ketiga, moralitas. Yang keempat, hidup beribadah. Itu nggak pernah dicabut oleh Tuhan. Oh, karena sekarang udah zamannya post-truth, post-modern. Sekarang sudah banyak upaya manusia, udah nggak perlu lagi yang namanya memelihara bumi. Tidak. Ibu bapak dan saya punya tanggung jawab. Di lahan-lahan yang kosong, tanamlah pepohonan. Tanamlah. Jangan pakai plastik sembarangan, hematlah gunakan air. Karena apa yang kita lakukan sekarang berdampak untuk generasi yang akan datang. Itu bukti pelayanan kita yang sederhana. Pelayanan kita berikutnya adalah karena ada mandat Injil. Covenant, New Covenant in Christ, kita memberitakan Injil supaya orang tahu bahwa Allah menyatakan dirinya secara personal. Jangan pula kita asik sendiri dengan keselamatan, saya masuk surga. Kalau ditanya kemana kamu Ruth? Saya di surga dong sekarang. Hebat kan? Saya orang pilihan, saya orang yang percaya sama Kristus, saya terus beribadah kepada Tuhan. Sudah pernah beritakan Injil sama orang yang membutuhkan dan sedang menanti berita darimu? Belum. Kita belum Kristen. Karena Tuhan katakan pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Ada kontinuitasnya covenant itu. Dan yang ketiga adalah Allah menyatakan diri melalui anaknya. Apakah anak Allah hanya berada di dunia ini hanya pada waktu inkarnasi? Tidak demikian.
Pra-inkarnasi Yesus telah menyatakan dirinya, berbicara melalui caranya sendiri. Bahkan kadang-kadang yang menatakan diri secara kasat mata. Bertemu dengan siapa? Abraham. Bertemu dengan Yakub. Pra-inkarnasi Yesus. Dan barulah dia inkarnasi. Dan setelah dia naik ke atas surga, apakah Yesus tidak pernah menyatakan diri? Pernah. Maka Saulus yang begitu beringas, lalu dari surga Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di wilayah-wilayah daerah-daerah yang sangat ekstrim anti-Kristen, kadangkala masih ada pernyataan-pernyataan Allah yang ajaib bagi mereka. Di Aceh, di Madura, di NTB, di Arab, mereka pernah kesaksian-kesaksian yang menunjukkan bahwa saya pernah dengar suara Yesus, saya pernah lihat penampakan Yesus. Karena mereka tak punya Alkitab, mereka nggak ada yang beritakan Injil. Utang kita untuk mereka belum terlunasi. Apa yang kita lakukan? Sudah punya Alkitab, sudah punya Yesus. Nah, implikasinya Ibu Bapak, bagi kita yang sudah kompleks ini, sudah mengenal Yesus Kristus karena anugerahnya melalui iman yang menjadikan bagian kita mengerti siapa Yesus, kita juga mendapatkan firman dalam translasi bahasa kita masing-masing. Bahkan kita bisa menambah wawasan kita dengan berbagai pengetahuan yang limpah sehingga ada orang-orang yang hebat. Apa implikasinya? Pertama, jangan berhenti belajar. Walaupun Ibu Bapak sudah mahir di bidang masing-masing. Belajar yang paling sulit adalah belajar kehidupan. Menghargai orang lain, mengasihi sesama, dan menerapkan apa yang sudah dikaruniakan Tuhan itu kepada orang lain. Jangan lupa belajar. Yang kedua, jangan alergi dengan perkembangan zaman. Bagaimana orang Batak bisa menemukan ulos, gondasa bangunan, dan manortor? Itu karena kapasitas yang diberikan Tuhan menemukan kebenaran di dalam alam dan merajut dalam bentuk kain, tarian, dan musik. Kita harus menghargai. Kalau dalam teknologi, kita bisa gunakan apa saja, tapi jangan arahnya sudah tidak salah lagi, strukturnya tidak salah lagi. Jadi kita jangan alergi dengan perkembangan zaman. Tapi jangan pula kita semua tulisan jadi ChatGPT. Mahasiswa saya ingat, boleh gunakan ChatGPT silakan, tapi be careful. Kalau kamu hanya berhenti di situ, kreativitas otak, sel-sel yang harusnya bekerja dengan baik, itu akan mati. Dan akan melumpuhkan fungsi otak dan merusak sistem yang ada dalam hidup. Jadi, silakan gunakan Ibu Bapak. Yang ketiga, ayo kita terapkan mandat Tuhan. Kan Allah sudah menyatakan diri. Laksanakan mandat Injil, laksanakan mandat budaya. Jangan, aku mandat budaya saja, tidak. Harus dua-duanya. Sehingga ada implikasi yang jelas dan implementasinya harus nyata. Tidak NATO, no action talk only. Saya bicara, maka saya harus lakukan. Saya menyampaikan, maka saya harus buktikan. Realitas kehidupan. Itu sebabnya saya tidak sungkan mempromosikan, saya latih diri saya mempromosikan untuk menanam, membuang sampah dengan baik, menggunakan plastik dengan hemat, memanfaatkan listrik dengan benar, dan akhirnya memberitakan Injil melalui live TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan memberitakan Injil kepada para driver online kalau saya naik motor online. Terus kita kerjakan di kelas, kita dorong mahasiswa untuk mengenal dirinya dan mengenal Allah, dan akhirnya hidup itu nyaman, kita damai. Kalau kompleks semuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan karena jenjang akademik atau dapat tepuk tangan karena sudah berhasil mendapatkan beban lebih atau salary, tapi karena Tuhan berkenan atas apa yang kita kerjakan. Berapa lama lagi usia kita? Saya tidak tahu. Mungkin saya besok meninggal. Tapi jangan dulu. Mungkin itu persis seperti istri saya bilang, kok berani? Ya kita nggak tahu. Tapi sudahkah kita menanamkan untuk generasi berikutnya hal yang baik, yang benar, dan menjadi legacy? Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak dan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh penjelasan hamba-Mu yang terbatas mengelaborasi firman dari surat Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 tidaklah mudah. Merangkai kata dan merumuskannya sehingga memberikan pemahaman yang mendasar. Ada banyak hal yang belum hamba-Mu sampaikan dan jelaskan. Tentunya adalah proses pembelajaran dari setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Fakultas Hukum ini. Kiranya Engkau menolong kami menjadi pelaku firman. Tidak hanya berhenti mendengar, tidak hanya berhenti mengerti, tapi teruskan dalam hidup kami suatu gerakan untuk mentransformasi hidup dan kehidupan. Berkati kami Tuhan, berkati sekalian semua kinerja kami di kampus ini. Biar menjadi berkat terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.